Assalamualaikum. Kita sudah ulas bahwa mikrobiom atau mikroba di perut itu salah satu penjurunya kesehatan holistik. Sekarang yuk kita bahas lagi. Kali ini berupa tips konkret. Sumbernya antara lain dari yang lalu-lalu, ada lagi dari salah satu pakar yang cukup populer di YouTube, yaitu Dr. Ben Warren. Yuk kita tinjau satu demi satu. Yang pertama itu relaksasi. Kondisi stres bisa bikin konstelasi mikroba di perut hancur-hancuran. Jadi, kalau mau optimal, kita mesti bisa menguasai jurus jitu untuk relaksasi. Caranya macam-macam, disarankan oleh Ben Warren, misalnya latihan pernapasan. Gimana bernapas yang benar, yang bisa meningkatkan keadaan rileks, itu bisa dicari sendiri, tapi intinya itu. Bisa juga relaksasi dicapai dengan cara lain, misalnya meditasi, zikir istighfar, dan lagu-lagu spiritual yang lain. Dalam rangkaian puasa Ramadan itu juga ada kesempatan-kesempatan untuk relaksasi. Silakan aja dioptimalkan. Jangan puasa Ramadan terus tiap malamnya malah rebutan nasi berkat tuh. Yang keduanya, kita harus menghindari fast eating. Ben Warren menyarankan kalau makan jangan cepat-cepat. Terus dia bilang kita mesti fokus pada kunyahan-kunyahan. Rata-rata orang modern pemakan cepat dan mereka hanya mengunyah 4-5 kali sebelum ditelan. Kalau ulo tuh ya, bahkan langsung diuntal tuh, nggak pakai dikunyah. Bodoh amat. Kok malah membahas soal ular segala. Kalau mikrobiota kita mau sehat, mestinya kunyahan makanan itu dilambatkan 8 kali lipat. Tiap suap makanan kunyahannya 32 kali atau sekitar itu. Tapi bisa juga untuk mereduksi fast eating ini lebih lanjut, dibantu dengan mengecilkan porsi makan misalnya. Ini persis sama leptin diet yang pernah kita bahas. Yang ketiganya, kita perlu penguatan asam lambung. Kalau mikrobiota mau optimal, sebelum makanan sampai ke habitat mereka, mestinya dilumat dulu sama asam lambung yang kuat. pH-nya itu idealnya sekitar 1 atau maksimal 2. Tapi sialnya yang pencernaannya lemah itu kadang-kadang pH di lambungnya bisa cuma 3 atau lebih. Asamnya nggak terlalu kuat tuh kalau segitu. Tapi orangnya sih tetap bisa kuat. Minimal kuat menahan malu. Nah, kalau asam lambung kurang kuat gimana? Ya harus diperkuat, harus dilatih. Atau sebenarnya sih dinormalisasi lah gitu. Ben Warren menyatakan beberapa hal. Salah satunya di pagi hari minum infus water yang dicampur lemon, atau bisa juga pakai terapi cuka apel. Tapi itu mestinya bisa juga dengan cara lain. Yang keempat, siasatilah intoleransi makanan. Banyak orang itu kurang toleran sama makanan tertentu. Yang tipikalnya misalnya itu gluten, atau dairy produk susu, atau obat-obatan tertentu, atau gula berlebih, atau aditif makanan kayak gitu. Kalau tubuh kita intoleran, asupan itu menimbulkan stres. Padahal yang terbaik tadi untuk mikrobiota bisa optimal diperlukan keadaan rileks. Nah, jadi intoleransi terhadap makanan ini mesti disiasati. Menurut penelitian, amat banyak orang yang sensitif sama gluten. Gluten ini apa sih? Nah, kalau nggak tahu bisa di googling. Kurang lebihnya itu protein yang ada di bulir padi-padian atau gandum-ganduman. Menyiasatinya gimana? Banyak cara ya. Yang sensitif gluten bisa condong dietnya ke makanan yang gluten free. Sekarang ini sedang ngetren. Jangan kebanyakan makan mie, kurangi nasi, hindari roti, kayak gitulah. Atau bisa juga pencernaan dan konstituen mikrobanya dilatih agar lebih toleran dan memahami pentingnya kerukunan serta keberagaman. Kok malah dipolitisir. Cara melatihnya tuh ya, biasanya dengan puasa gluten 3-4 minggu kayak gitu. Habis itu terus intoleransi agak mereda, dilatihlah bertahap dikit-dikit dengan makan biasa lagi. Kalau yang intoleran sama dairy atau produk susu, kayak gitu juga kurang lebih caranya. Berikutnya, kita mesti banyak asupan kaldu atau makanan suplemen yang meningkatkan kualitas gut mikrobiom di pencernaan. Kaldu dari sumsum tulang ini umumnya dari tulang ayam atau sapi yang banyak diteliti. Tapi mestinya bisa juga dari daging bebek atau daging kambing kayak gitu. Kalau onta kita nggak tahu tuh ya, bisa apa enggak. Sekitar sini susah sih ya kalau mau nyari tulang onta. Selain kaldu sumsum tulang, ada beberapa makanan dan suplemen yang bisa meningkatkan kualitas gut mikrobiom dan memperbaiki pencernaan. Tadi udah kita sebut, bisa cuka apel, infus water dengan lemon dan air hangat, bisa juga gel-gel alami macam lidah buaya, aloe vera, cincau atau semacamnya, atau pakai L-glutamin. Yang awam ini mungkin pada nggak tahu ya.
L-glutamin ini biasanya dipakai untuk pengobatan sindrom usus pendek gitu, atau mengatasi efek samping dari perawatan medis tertentu, atau melindungi sistem kekebalan tubuh dan melindungi pencernaan. Ini urusan dokter sih biasanya. Berikutnya lagi, sekarang produknya mulai banyak, itu kolostrum susu sapi ya kan. Kemudian juga ada suplemen enzim-enzim pencernaan, sama ya tadi itu kaldu sumsum tulang sapi atau ayam kayak gitu. Berikutnya lagi, kita harus mencermati waktu transit makanan di perut kita. Kalau makanan transit kecepatan, mangsur itu namanya, penyerapan tidak optimal, ngurus kata orang Jawa. Sebaliknya, kalau transitnya kelamaan, itu bisa meracuni tubuh kita sendiri dan meracuni mikrobiom. Jadi pertamanya kita mesti cermati transit makanan di perut kita itu kecepatan, kelambatan, atau sudah optimal. Kalau belum optimal, diusahakan agar optimal. Caranya macam-macam, bisa dengan asupan probiotik, prebiotik, atau dibanyakin serat fiber. Berikutnya lagi, itu kita harus banyak makan fermented food tertentu secara rutin. Tentang fermented food, kapan-kapan bisa kita bahas, silahkan dicari sendiri kalau sekarang. Yang berikutnya lagi, kita harus BAB secara rutin, bisa sehari sekali minimal, atau bisa juga lebih. Ini satu keharusan, jangan sampai kena SIBO namanya, Small Intestine Bacterial Overgrowth. Kalau sempat kena gangguan, stop dulu probiotik prebiotik, kasih obat yang bisa meminimalkan bakteri di usus halus oleh dokter tentunya, atau dikasih puasa yang tepat. Berikutnya lagi yang cukup penting, itu kita harus senantiasa aktif, bekerja, dan berolahraga. Harus juga cukup asupan air. Dengan berbagai cara kita juga harus bisa mengoptimalkan mitokondria, kita udah bahas. Kemudian kita harus bisa menghindari circadian mismatch, ketidakcocokan hidup kita dengan jam biologis. Kemudian kita juga harus menghindari kurang istirahat, harus menghindari tidur yang tidak berkualitas. Berikutnya lagi, pikiran dan batin kita mesti positif. Spiritual dimantepin, silaturahmi dikencengin, aktivitas sosial yang membawa kepuasan batin dioptimalkan terus dan terus, yang negatif diredam dengan berbagai cara, seperti itu. Kayaknya sumir, tapi ini beneran bisa memperkuat mikrobiota yang ada di perut. Gitu deh. Ini sudah rada kepanjangan. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih.